Pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kalian semua. Pagi ini Ibu lanjut ya tentang transformasi. Sekarang sudah sampai pada yang kedua, yaitu translasi. Nah, anak-anak masih bersama dengan Ibu Milka W. Suprapti dari SMP Negeri 1 Juwana. Kamu perhatikan, pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana cara permainannya? Saya yakin anak-anak jago ya di dalam bermain catur ya, langkah-langkahnya juga. Kemudian, pernahkah kalian bermain soccer translation? Kamu perhatikan, di sini ada aturan mainnya. Yang pertama, kartu berwarna kuning menunjukkan arah kiri kanan. Kalau positif berarti ke kanan, negatif berarti ke kiri. Kemudian kartu yang berwarna merah menunjukkan arah atas bawah. Positif berarti arah atas, kalau negatif berarti arah bawah. Kita mulai. Perhatikan ya. Tadi aturan mainnya. Nah, sekarang kuning negatif 2. Merahnya adalah positif 2. Nah, mula-mula bola berada di tengah-tengah ini ya, yang berwarna putih ini. Kemudian kita gerakkan. Seperti tadi, kalau yang kuning itu adalah arah kiri atau kanan, yang merah adalah atas dan bawah. Nah, anak-anak bisa menebak di mana ya posisi bola putih sekarang. Ya, saya yakin kalian sudah tebak. Coba kita lihat posisinya. Ya, jadi sekarang berada di sini. Jadi ke kiri 2 langkah, ke atas 2 langkah. Betul. Kemudian berikutnya, yang kuning positif 4, kemudian yang merah adalah negatif 2. Nah, kemana bola akan berpindah? Nah, pastinya tahu ya. Kita gerakkan ke kanan 4 langkah, ke bawah 2 langkah. Nah, sekarang posisinya ada di mana? Iya, ya, berada di sini. Coba lagi ya. Nah, kita belum puas. Yang ketiga sekarang. Bola berada posisi di situ. Nah, kita mainkan. Yang kuning positif 1, yang merah adalah positif 2. Berarti nanti ke kanan 1 langkah, ke atas 2 langkah. Nah, di mana posisinya? Anak-anak bisa menebak. Oke, kita lihat sekarang di mana letak bolanya. Ya. Mudah kan? 1 kali lagi. Ya. Yang kuning positif 2, yang merah adalah negatif 2. Kemana nanti bola akan berpindah? Ke kanan 2 langkah, ke bawah 2 langkah ya. Di mana? Nah, mungkin anak-anak sudah bisa menebak. Iya ya, mudah sekali, sehingga keempat-empatnya you are the winner ya. Kamu adalah yang paling baik ya. Jadi tidak sulit ya anak-anak untuk yang transformasi translasi ini. Nah, sekarang apa yang terjadi pada pion di permainan catur, bola pada permainan soccer, dan cicak pada gambar di samping ya. Itulah yang disebut dengan translasi. Jadi apa itu translasi? Nah, sudah bisa menyimpulkan ya. Translasi atau pergeseran
merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Ya, dengan arahnya kanan kiri, kemudian atas bawah, dan jaraknya berapa langkah. Ya. Itu yang kita sebut dengan translasi atau pergeseran. Translasi titik A koordinatnya X, Y dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen, yaitu bayangan dari A. Koordinatnya adalah X plus A, Y plus B. Secara notasi dilambangkan dengan nih A, ya. Koordinatnya X, Y, kemudian di sini diberi T. Kalau kemarin pencerminan pakai huruf C, kalau translasi pakai T. T, A, B. Itu artinya nanti A ke kanan atau kiri, B-nya ke atas atau ke bawah. Kemudian bayangannya nanti menjadi A aksen, yaitu koordinatnya X ditambah A, Y ditambah B. Nah, nanti kalau kita gambarkan pakai bidang koordinat, mula-mula itu bendanya itu X, Y, kemudian ini kita geser. Misalnya kalau A-nya itu positif ya ke kanan, B-nya positif berarti ke atas. Sehingga nanti ketemu bayangan dari titik A adalah titik A aksen, koordinatnya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Ya, jadi tidak sulit ya anak-anak ya untuk yang namanya translasi. Nah, ini adalah kalau berupa titik. Nah, sekarang coba kamu perhatikan bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar. Pada prinsipnya itu sama anak-anak ya. Jadi bidang datar itu merupakan titik-titik yang dihubungkan. Ya, kalau ada 3 titik nanti berupa bidang datar segitiga. Kalau ada 4 titik ya nanti berupa bidang datar segi 4. Jadi nanti yang kita translasikan adalah titik-titik pada bidang datar tersebut. Ya. Perhatikan translasi berikut. Nah, ini ada satu bidang datar persegi panjang. Kemudian nanti kita translasikan dengan T 12,0. Itu artinya adalah 12 ke kanan, tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Kemudian translasi 0, -7 dan translasi 10, -7. Nah, perhatikan, yang pertama kita geser dengan 12,0, berarti 12 langkah ke kanan dan tidak ke atas, tidak ke bawah ya, dari ini. Nah, maka ini bergeser ke sini bidang datar ini ya. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian kita geser. Kalau 0,-7 berarti tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, tapi ke atas atau ke bawah. Karena -7 berarti pergerakannya adalah ke bawah. 7 satuan ke bawah. Nah, maka benda ini akan bergeser ke bawah. Jelas ya anak-anak ya. Nah, demikian juga nanti yang terakhir, kembalikan lagi posisi benda ini ya. Maka nanti kita gerakkan ya 10,-7, itu artinya nanti 10 ke kanan kemudian 7 ke bawah. Nah, sehingga nanti benda itu akan bergeser seperti ini ya. Kalau ini langsung boleh kamu tarik ke kanan 10 langkah kemudian ke bawah 7 langkah. Nah,
Anak-anak, demikian saya kira yang perlu kalian ketahui tentang translasi. Kemarin sudah pencerminan atau refleksi. Nah, 2 saja dulu, nanti kalian terapkan di dalam latihan uji kompetensi 1. Sekian, terima kasih atas perhatian anak-anak semua.